Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo anak-anak semua, bertemu lagi dengan Bu Khosi dalam mata pelajaran Matematika Peminatan kelas 11. Hari ini, Ibu akan membahas latihan soal persamaan trigonometri berbentuk persamaan kuadrat yang telah kalian kerjakan pada pertemuan sebelumnya. Bisa kalian simak? Baik, langsung saja. Untuk soal yang pertama, kemarin soalnya adalah penyelesaian dari persamaan 2 sin kuadrat X dikurangi sin X dikurangi 1 sama dengan 0 untuk X-nya lebih besar dari sama dengan 180 derajat dan X kurang dari sama dengan 360 derajat. Nah, untuk menyelesaikan persamaan ini, kita bisa memisahkan sin X-nya terlebih dahulu. Di sini Ibu memisalkan P sama dengan sin X, sehingga persamaan 2 sin kuadrat X dikurangi sin X dikurangi 1 sama dengan 0 berubah menjadi 2P kuadrat dikurangi P dikurangi 1 sama dengan 0. Kemudian kita cari faktornya. Diperoleh perkalian faktorannya yaitu 2P plus 1 dikali P dikurangi 1 sama dengan 0. Maka diperoleh P-nya sama dengan min setengah dan P-nya sama dengan 1. Nah, ingat di sini intervalnya adalah X lebih besar dari 180 derajat dan X kurang dari sama dengan 360 derajat. Baik, untuk mencari semua nilai X yang memenuhi persamaan ini, bisa kalian lihat, kita bisa menggunakan rumus trigonometri dasar. Baik, langsung untuk P sama dengan min setengah, nah sama ekuivalen dengan P-nya tadi sudah kita misalkan sebagai sin X, sehingga P sama dengan min setengah ekuivalen dengan sin X sama dengan min setengah. Nah, di sini sin yang bernilai negatif itu ada di kuadran 3 dan di kuadran 4. Nah, untuk sin yang bernilai negatif setengah di kuadran 3 adalah 210 derajat dan yang pada kuadran 4 itu adalah 330 derajat. Kemudian kita bisa mencari nilai X dengan menggunakan persamaan trigonometri dasar, yaitu persamaan sin X sama dengan sin alfa. Ada dua penyelesaian, bisa kalian cermati. Nah, ini yang itu garis bawahi ya. Baik. Kemudian kita akan mencoba menyelesaikan menggunakan kedua alfa ini. Nah, apakah nanti hasilnya sama? Pasti hasilnya sama ya. Nah, yang pertama Ibu gunakan alfanya 210 derajat, berarti sin X sama dengan sin 210 derajat. Nah, sin yang bernilai negatif setengah pada kuadran 3 kan sin 210 derajat. Ada dua penyelesaian, yaitu X sama dengan 210 ditambah K kali 360 derajat, atau X-nya adalah negatif 30 ditambah K kali 360 derajat. Nah, negatif 30 ini kita peroleh dari 180 dikurangi 210 derajat. Kemudian kita masukkan untuk nilai K-nya. Nah, ketika K-nya 0, diperoleh X-nya adalah 210 derajat memenuhi ya, karena berada dalam interval. Kemudian untuk K-nya sama dengan 1, diperoleh X-nya adalah 570 derajat. Tidak memenuhi karena melebihi batas interval. Kemudian yang satunya, ketika K-nya sama dengan 0, maka diperoleh X-nya adalah negatif 30 derajat, tidak memenuhi karena tidak berada dalam interval. Kemudian untuk K-nya sama dengan 1, kita peroleh X-nya adalah 330 derajat, memenuhi ya, karena berada pada interval. Nah, sehingga yang memenuhi adalah X-nya 210 derajat dan X 330 derajat. Nah, kemudian kita coba untuk nilai alfanya yang di kuadran 4. Pasti hasilnya juga sama. Nah, kita masukkan sin X sama dengan sin 330 derajat. Sin yang bernilai negatif setengah pada kuadran 4 itu adalah 330 derajat. Nah, untuk penyelesaiannya ada dua sama kayak tadi, yaitu X sama dengan 330 derajat ditambah K dikali 360, atau X sama dengan min 150 ditambah K kali 360 derajat. Nah, negatif 150 ini diperoleh dari 180 dikurangi 330. Nah, kita masukkan. Untuk K-nya 0, maka diperoleh X-nya 330 derajat, memenuhi ya. Kemudian untuk yang satunya,
ketika K-nya 0, diperoleh X-nya adalah negatif 150 derajat bila tidak memenuhi. Kemudian ketika K-nya sama dengan 1, diperoleh X-nya 210 derajat memenuhi ya. Nah, bisa kita lihat bahwa untuk ketika kita menggunakan alfa 210 dan 330, diperoleh nilai X-nya sama, yaitu 210 dan 330 derajat. Jadi nanti kalau ada penyelesaian seperti ini, kita cukup menggunakan salah satu dari alfanya ini. Baik, selanjutnya untuk P sama dengan 1, ekuivalen dengan sin X sama dengan 1. Nah, sin yang bernilai 1, sin yang bernilai positif itu ada di kuadran 1 dan di kuadran 2. Baik, lanjut. Nah, sin yang bernilai positif di kuadran 1 itu adalah 90 derajat, di kuadran 2 juga 90 derajat. Nah, untuk mencari nilai X-nya sama seperti yang awal tadi, kita menggunakan rumus persamaan trigonometri dasar. Kita masukkan sin X sama dengan sin 90. Sin yang bernilai 1 adalah sin 90. Nah, ada dua penyelesaian, yaitu X sama dengan 90 derajat tambah K kali 360 derajat, atau X sama dengan 90 derajat ditambah K kali 360 derajat. Nah, ini diperoleh dari 180 derajat dikurangi 90 derajat. Nah, lalu kita masukkan K-nya. Ketika K-nya 0, maka diperoleh X-nya 90 derajat, tidak memenuhi ya, karena tidak berada pada interval. Kemudian ketika K-nya 1, kita peroleh X-nya adalah 270 derajat, memenuhi ya, karena berada pada interval. Nah, dari sini maka diperoleh bahwa himpunan penyelesaian dari persamaan 2 sin kuadrat X dikurangi sin X dikurangi 1 sama dengan 0 pada interval X lebih besar dari 180 derajat, X kurang dari 360 derajat adalah HP-nya atau himpunan penyelesaiannya adalah 210 derajat, 270 derajat, dan 230 derajat. Baik, seperti ini ya. Lanjut untuk soal yang nomor 2. Untuk soal nomor 2, yakni kita diminta menentukan nilai X dari persamaan ini untuk X-nya lebih besar dari sama dengan 0 derajat dan X kurang dari sama dengan 360 derajat. Caranya sama. Yang pertama, Ibu akan memisalkan, yaitu cos X dimisalkan sebagai P. Nah, maka diperoleh persamaan ini berubah menjadi 2P kuadrat dikurangi 13P tambah 6 sama dengan 0. Kemudian kita faktorkan, diperoleh faktorannya yaitu 2P dikurangi 1 kali P kurangi 6 sama dengan 0. Sehingga diperoleh P-nya adalah setengah dan P-nya sama dengan 6. Ingat intervalnya adalah ini. Baik, untuk P sama dengan setengah, ekuivalen dengan tadi Ibu sudah memisahkan P adalah cos X, sehingga ekuivalen dengan cos X sama dengan setengah. Nah, cos yang bernilai positif, ini kan positif, itu berada pada kuadran 1 dan kuadran 4. Nah, kita bisa memilih salah satu alfa yang berada di kuadran 1 atau kuadran 4. Ibu pilih yang berada di kuadran 1. Berarti cos yang bernilai setengah di kuadran 1 adalah 60 derajat. Baik, langsung saja cos X sama dengan setengah ekuivalen dengan cos X sama dengan cos 60 derajat. Ada dua penyelesaian. Ingat rumus trigonometri dasar untuk cos X sama dengan cos 60 derajat. Yang diperoleh dua penyelesaiannya yaitu X sama dengan 60 derajat tambah K kali 360 derajat, atau X sama dengan negatif 60 derajat ditambah K kali 360 derajat. Baik, untuk K-nya sama dengan 0, kita masukkan, maka diperoleh X-nya sama dengan 60 derajat. Memenuhi ya, karena berada pada interval. Kemudian untuk K-nya sama dengan 1, X-nya diperoleh 420 derajat, tidak memenuhi, jelas karena melebihi interval. Untuk yang kedua kita masukkan, untuk yang ini K-nya 0, maka diperoleh X-nya negatif 60 derajat, jelas tidak memenuhi. Kemudian untuk K-nya 1, maka diperoleh X-nya 300 derajat, memenuhi karena berada dalam interval. Selanjutnya, untuk P sama dengan 6, ekuivalen dengan cos X sama dengan 6. Nah, ini tidak ada nilai X yang memenuhi. Kenapa? Karena nilai maksimum dari cos X itu adalah 1. Nah, sehingga diperoleh
nilai X dari persamaan 2 cos kuadrat X dikurangi 13 cos X sama dengan negatif 6 untuk interval ini adalah X-nya sama dengan 60 derajat dan X sama dengan 300 derajat. Baik, selanjutnya soal nomor 3, kita diminta untuk menentukan himpunan penyelesaian dari persamaan 2 cos kuadrat 2x dikurangi cos 2x sama dengan 1 pada interval X lebih besar dari sama dengan 0 dan X kurang dari sama dengan 360 derajat. Caranya sama ya. Kita misalkan terlebih dahulu. Di sini Ibu memisalkan cos 2x sama dengan P. Sehingga persamaan ini berubah menjadi 2P kuadrat dikurangi P dikurangi 1 sama dengan 0. Bisa dipahami ya? Lalu kita cari pemfaktorannya. Diperoleh 2P plus 1 dikali P dikurangi 1 sama dengan 0. Lalu diperoleh P-nya sama dengan negatif setengah dan P-nya sama dengan 1. Ingat, intervalnya berada pada interval yang telah ditentukan, yaitu ini. Nah, untuk yang pertama, untuk P sama dengan negatif setengah. Nah, tadi kita sudah memisalkan bahwa P itu adalah cos 2x, sehingga P sama dengan negatif setengah ekuivalen dengan cos 2x sama dengan negatif setengah. Nah, perhatikan di sini. Nah, cos yang bernilai negatif itu berada pada kuadran 2 dan kuadran 3. Nah, pada kuadran 2, cos yang bernilai negatif setengah itu ada 120 derajat, dan pada kuadran 3 yang bernilai negatif setengah adalah 210 derajat. Di sini kita menggunakan salah satu saja alfanya, yaitu menggunakan 120 derajat, sehingga bisa dimasukkan ke sini. Cos 2x sama dengan cos 120 derajat. Tadi ya, bahwa cos yang bernilai negatif setengah pada kuadran 2 itu adalah cos 120 derajat. Nah, ini sudah sama dengan rumus trigonometri dasar, yaitu bisa kita ubah sehingga penyelesaiannya ada 2. Nah, yaitu 2x sama dengan 120 derajat ditambah K kali 360 derajat, atau 2x sama dengan negatif 120 derajat ditambah K kali 360 derajat. Lalu kita masukkan K-nya. Nah, ketika K-nya 0, maka diperoleh X-nya sama dengan 60 derajat, memenuhi ya. Kemudian ketika K-nya 1, diperoleh X-nya 240 derajat, memenuhi juga. Kemudian ketika K-nya 2, diperoleh X-nya 420 derajat, jelas tidak memenuhi karena melebihi batas interval. Kemudian untuk penyelesaian yang kedua, kita masukkan K-nya 0, maka diperoleh X-nya negatif 60 derajat, jelas tidak memenuhi. Kemudian kita masukkan K-nya sama dengan 1, maka diperoleh X-nya 120 derajat, memenuhi ya. Kemudian ketika K-nya 2, kita peroleh X-nya 300 derajat, jelas memenuhi. Selanjutnya untuk P-nya sama dengan 1, maka ekuivalen dengan cos 2x sama dengan 1. Nah, ini positif ya. Cos yang bernilai positif itu berada pada kuadran 1 dan kuadran 4. Nah, cos yang bernilai 1 pada kuadran 1 dan positif itu adalah 0 derajat, dan yang berada pada kuadran 4 ada 360 derajat. Nah, kita gunakan salah satu, menggunakan yang alfanya 0 derajat, sehingga kita bisa mengubahnya, bisa mengubah cos 2x sama dengan 1 menjadi cos 2x sama dengan cos 0 derajat. Nah, penyelesaiannya ada 2, yaitu yang pertama 2x sama dengan, karena alfanya 0 maka langsung saja 2x sama dengan K kali 360 derajat, atau 2x sama dengan K kali 360 derajat. Kan ini sama ya, berarti cukup satu aja. Nah, karena ini sama cukup satu aja. Lalu kita masukkan ketika K-nya 0, maka diperoleh X-nya 0. Memenuhi ya, karena intervalnya adalah X lebih besar dari sama dengan 0 dan X kurang dari sama dengan 360 derajat. Memenuhi. Kemudian ketika K-nya 1, maka diperoleh X-nya 180 derajat, memenuhi. Kemudian kalau K-nya 2, maka diperoleh X-nya 360 derajat, jelas memenuhi ya. Jadi diperoleh himpunan penyelesaian dari persamaan 2 cos kuadrat 2x kurangi cos 2x sama dengan 1 pada interval yang telah ditentukan, yaitu ini intervalnya adalah HP-nya adalah 0 derajat, 60 derajat, 120 derajat.
180 derajat, 240 derajat, 300 derajat, dan 360 derajat. Lanjut, kemudian selanjutnya kita diminta untuk menentukan himpunan penyelesaian dari persamaan 2 cos kuadrat X ditambah 5 sin X kurangi 4 sama dengan 0 untuk intervalnya ini. Baik, langsung saja. Nah, di sini kita rubah terlebih dahulu persamaan 2 cos kuadrat X ditambah 5 sin X kurangi 4 sama dengan 0. Kita rubah, bisa anak-anak lihat. Nah, di sini ada cos kuadrat X. Kita ingat identitas trigonometri bahwa cos kuadrat X ditambah sin kuadrat X sama dengan 1. Sehingga kalau cos kuadrat X saja berarti sama saja dengan 1 dikurangi sin kuadrat X. Nah, bisa kita tuliskan ekuivalen dengan ini ya, berarti cos kuadrat X-nya. Lalu kita kalikan ke dalam sehingga diperoleh 2 dikurangi 2 sin kuadrat X ditambah 5 sin X dikurangi 4 sama dengan 0. Nah, ini 2 dan negatif 4 bisa kita operasikan sehingga diperoleh negatif 2 sin kuadrat X ditambah 5 sin X dikurangi 2. Lalu biar 2 sin kuadrat X-nya positif, kita kalikan dengan negatif sehingga menjadi 2 sin kuadrat X dikurangi 5 sin X plus 2 sama dengan 0. Nah, untuk langkah selanjutnya sama, Ibu misalkan di sini sin X sama dengan P, sehingga persamaan ini berubah menjadi 2P kuadrat dikurangi 5P ditambah 2 sama dengan 0. Lalu kita cari pemfaktorannya. Diperoleh 2P dikurangi 1 dikali P dikurangi 2 sama dengan 0, maka diperolehlah P sama dengan setengah dan P sama dengan 2. Untuk intervalnya ini bisa dilihat intervalnya ya. Nah, untuk yang pertama, untuk P-nya sama dengan setengah. Tadi kita memisalkan P adalah sin X sehingga P sama dengan setengah ini ekuivalen dengan sin X sama dengan setengah. Nah, sin yang bernilai positif itu berada pada kuadran 1 dan kuadran 2. Nah, sin yang bernilai positif ada di kuadran 1 dan kuadran 2. Nah, kita pilih salah satu saja. Ibu milih yang ada di kuadran 1. Nah, sin X yang bernilai setengah dan positif pada kuadran 1 itu adalah sin 30 derajat. Nah, kita bisa selanjutnya kita bisa menggunakan rumus trigonometri dasar sin X sama dengan sin 30 ini. Bisa kita selesaikan, ada 2 penyelesaian ya. Jadi penyelesaiannya pertama yaitu X sama dengan ini 30 derajat, belum ditulis 30 derajat ditambah K kali 360 derajat atau X-nya 180 dikurangi 30 derajat adalah 160 derajat ditambah K kali 360 derajat. Lalu kita masukkan K-nya 0. Kalau K-nya 0 maka diperoleh X-nya adalah 30 derajat memenuhi ya. Kemudian kalau K-nya 1 maka X-nya diperoleh 390 derajat bila tidak memenuhi karena berada di luar interval. Lalu untuk penyelesaian yang kedua, nah kita masukkan K-nya 0. Untuk K-nya 0 maka diperoleh X-nya 150 derajat memenuhi ya. Kemudian untuk K-nya sama dengan 1 maka diperoleh X-nya 510 derajat jelas tidak memenuhi. Baik, selanjutnya untuk P sama dengan 2 maka ekuivalen dengan sin X sama dengan 2. Nah, ini tidak memenuhi karena batas maksimum dari sin X, nilai dari sin X itu adalah 1. Nah, jadi dari sini kita peroleh bahwa himpunan penyelesaian dari persamaan yang kita cari adalah 30 derajat dan 150 derajat. Baik, seperti ini ya pembahasannya. Bila ada yang kurang jelas bisa anak-anak tanyakan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.